Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Idmi RS. Sebelum kalian simak videonya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Lovebird merupakan salah satu jenis burung yang cukup populer di Indonesia. Disebut lovebird atau burung cinta, karena konon burung ini hidup berpasangan. Burung ini juga dikenal dengan sifat setianya dengan pasangan, di mana mereka hanya akan memiliki satu pasangan seumur hidup hingga salah satu di antaranya mati. Burung lovebird ini terdapat berbagai macam warna, mulai dari warna hijau, kuning, biru, hingga abu-abu. Hal yang menjadi ciri khas dari burung berparuh bengkok ini adalah warna bulu badan dan kepalanya yang selalu berbeda. Perbedaan inilah yang membuat burung ini menarik untuk dilihat karena terdiri dari perpaduan beberapa warna yang cerah. Karena warnanya yang menarik dan harganya yang cukup mahal membuat banyak orang Indonesia mulai tertarik beternak lovebird. Bahkan untuk memenuhi permintaan yang cukup tinggi, jenis burung ini mulai dikembangbiakkan secara massal atau koloni. Ternak lovebird dengan cara ini juga memberikan keuntungan tersendiri, yaitu hasil ternak yang didapat akan lebih banyak dibandingkan budidaya per ekor. Bagi Anda yang tertarik untuk memulai ternak lovebird, berikut rangkuman dari berbagai sumber cara ternak lovebird koloni yang benar dan cepat bertelur. Video ini bercerita tentang cara ternak lovebird koloni yang benar dan cepat bertelur. This video tells about how lovebird colony livestock are correct and quickly lay their eggs. Yang pertama, siapkan kandang lovebird. Sebelum memulai ternak lovebird, akan lebih baik untuk menyiapkan kandang terlebih dahulu. Untuk ternak lovebird secara lebih dari satu atau koloni, bisa dengan menyiapkan kandang berukuran panjang yang kemudian dipasang sekat-sekat. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kandang lovebird adalah kandang harus memiliki tempat makan dan tempat bermain untuk burung. Hal ini dilakukan agar burung nyaman tinggal di dalam kandang tersebut dan menghindarkan burung dari risiko stres. Yang kedua, menyiapkan tempat bertelur. Selain menyiapkan kandang sebagai tempat tinggal burung, siapkan pula tempat khusus untuk bertelur. Tempat induk bertelur atau disebut juga dengan istilah glodok ini bisa dibuat dari papan kayu yang keras dengan ukuran 20 x 20 x 25 cm. Jangan lupa sediakan pula serat kayu dan dedaunan di dalam kotak glodok tersebut untuk sarang burung yang akan dibuat sendiri oleh induknya. Yang ketiga, memilih indukan lovebird yang berkualitas. Setelah kandang dan tempat bertelur sudah disiapkan, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah memilih induk lovebird yang berkualitas. Sebelumnya lebih baik tentukan terlebih dahulu jenis lovebird seperti apa yang akan diternakkan,
Apakah burung dengan kicauan yang bagus atau burung dengan bulu yang menarik? Setelah ditentukan, pilihlah jenis burung tersebut dengan kondisi yang sehat. Hal ini karena induk yang sehat dan berkualitas juga akan menentukan turunan atau anak yang berkualitas pula. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pilihlah lovebird jantan dengan usia yang lebih tua dibandingkan lovebird betina. Hal ini akan membantu proses pengawinan kedua lovebird tersebut, di mana lovebird jantan yang usianya lebih tua akan lebih mudah mendominasi lovebird betina. Dengan begitu, potensi saat proses pembuahan pun akan lebih tinggi. Yang keempat, menunggu hingga lovebird siap kawin. Setelah memilih induk dengan kualitas yang baik, selanjutnya menunggu lovebird hingga siap kawin. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan, karena memaksa induk lovebird untuk segera kawin tidak seharusnya dilakukan. Hal ini bisa mengakibatkan kondisi induk menjadi stres. Umumnya induk betina akan siap kawin setelah berumur 1 tahun. Sedangkan lovebird jantan yang telah dipilih lebih tua daripada betina tentu sudah memasuki masa siap kawin. Yang kelima, memberikan makanan yang baik agar lovebird cepat bertelur. Memberikan asupan yang baik dan bergizi kepada calon induk yang akan bertelur juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Asupan gizi induk yang terjaga dengan baik bisa nantinya pun akan menghasilkan kualitas anak burung yang baik pula. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan makanan dengan gizi tinggi seperti sawi, jagung muda, biji kenari, tauge, kangkung, kuaci, dan lain sebagainya. Dengan begitu, induk mempunyai peluang lebih besar untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Yang keenam, mengetahui jenis kelamin. Sebelum proses mengawinkan lovebird, peternak perlu mengenal jenis kelamin dari setiap induk yang telah dimiliki. Tidak jarang peternak gagal melakukan perkembangbiakan karena menempatkan sepasang burung yang sejenis. Karena tidak tahu dan memastikan terlebih dahulu apakah pasangan lovebird yang akan dikawinkan adalah sepasang lovebird jantan dan betina. Walaupun terdengar sepele, namun ini hal penting yang tidak boleh terlewatkan agar terhindar dari kesalahan. Yang ketujuh, mengawinkan lovebird. Setelah mengetahui dan memastikan jenis kelamin dari sepasang lovebird yang akan dikawinkan, langkah selanjutnya adalah proses mengawinkan lovebird tersebut. Proses ini dilakukan dengan mudah, yaitu hanya memasukkan sepasang lovebird ke dalam satu kendang. Kemudian tunggu beberapa hari setelahnya. Lalu lakukan cek pada induk apakah sudah bertelur atau belum. Umumnya tidak lama setelah proses kawin, induk akan langsung bertelur yang biasanya berjumlah 3 butir. Setelah induk melalui masa kawin dan telah bertelur, tidak jarang beberapa induk tidak mau mengerami telurnya sendiri. Tidak perlu khawatir. Terdapat cara untuk membuat sang induk mau mengerami telurnya, yaitu dengan cara mendekatkan sarang telur tersebut di dekat induk yang sedang atau sudah mengerami telurnya. Biasanya,
Suara induk lovebird yang sudah mengerami telur akan memancing induk baru untuk mau melakukan aktivitas pengeraman. Yang ke-8. Memisahkan lovebird jantan dan betina saat proses pengeraman. Selama proses pengeraman telur, perlu dijaga agar kondisi tetap nyaman supaya induk dapat mengerami telur dengan maksimal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar telur dapat terjaga dan menetas dengan baik. Salah satu caranya adalah memisahkan lovebird jantan dari kendang induk yang sedang melakukan proses pengeraman. Peternak bisa memindahkan lovebird jantan dan memasangkannya dengan lovebird betina lain untuk melakukan proses pengawinan selanjutnya. Sehingga ternak dapat dilakukan dengan cepat dan hasil yang banyak. Yang ke-9. Memberikan makanan yang bergizi selama proses pengeraman telur. Selama proses pengeraman telur, asupan makanan induk harus dapat dijaga dengan baik. Sama halnya saat mempersiapkan lovebird memasuki proses kawin. Makanan yang bisa diberikan seperti pelet ayam yang dicampur dengan bubur bayi. Dengan makanan ini asupan gizi induk akan tetap terjaga. Demikian video kali ini tentang cara ternak lovebird agar berhasil dan cepat bertelur. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.